Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para manusia kampring dimanapun kalian berada, baik yang sedang ngudut, mandi, tidur, maupun yang sedang ngebangsat ayam tetangga. Semoga kita sehat selalu. Kali ini gua akan ngerangkum sebuah film berjudul Gifted yang dirilis pada tanggal 7 April 2017. Disutradarai oleh seorang pria bernama Mark Webb yang memiliki nama Sunda yaitu Asep Davidson, berasal dari Sukabumi. Film ini mendapatkan keuntungan sebesar 4,3 juta dolar. Ya cukuplah untuk beli bala-bala. Film ini mendapatkan rating 7,6 di IMDb. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja mulai ke filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Mary yang sedang sarapan bubur kacang ijo ditemani pamannya yang ternyata adalah Kapten Amerika. Tapi kali ini ia tidak berperan sebagai Kapten Amerika, melainkan berperan sebagai pamannya Mary yang bernama Frank. Dan ternyata ini adalah hari pertama Mary masuk ke sekolah dasar. Lalu setelah itu Frank pun kembali pulang untuk melanjutkan ngopi. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang wanita pemilik kontrakan yang bernama Roberta. Di sini, Roberta yang tahu kejeniusan Mary kemudian memarahi Frank karena telah menyekolahkan Mary ke sekolah dasar. Roberta yang sudah seperti ibu Mary ini takut kalau suatu hari nanti orang-orang akan tahu kejeniusan Mary dan akan membawa Mary pergi dari sana. Lalu, adegan pun berganti kepada Mary yang sedang berada di dalam kelas. Di sini, Mary yang sangat jenius terlihat sangat bosan dengan pelajaran tambah-tambahan yang diberikan oleh gurunya. Sampai suatu ketika saat gurunya bertanya berapa 3 tambah 3, Mary yang jenius plus gak ada akhlak ini menjawab, "Sungguh, 3 tambah 3, semua orang tahu jawabannya 6. Sekolah macam apa ini?" Lalu, ibu guru yang sedikit jengkel dengan sikap Mary yang tidak sopan itu kemudian menyuruh Mary berdiri, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. What is 9 plus 8? 17. Is 15 plus 17? 32. Then, well, what is 57 plus 135? 192. Lalu, ibu guru yang takjub plus heran dengan kejeniusan Mary kemudian menggantinya dengan soal kali-kalian. What, 57 multiplied? 7,695. Lalu, ibu guru yang bernama Bonnie ini, yang dia sendiri juga tidak tahu jawabannya berapa, kemudian mengambil kalkulator dan mengeceknya. Dan ternyata jawabannya benar. Di sini, Mary bahkan sampai tahu bahwa akar kuadratnya adalah 87 sekian-sekian. Mendengar hal itu, ibu guru pun langsung terkejut karena jawabannya benar. Lalu, tidak lama setelah itu, datanglah kepala sekolah yang ingin menyapa Mary dan kawan-kawan. Tapi kemudian tanpa disangka Mary dengan lantangnya berkata, lalu setelah itu Mary pun dijemput oleh Frank untuk pulang sekolah. Tapi sebelum itu ibu guru Mary menemui Frank dan ia mengatakan kepada Frank bahwa Mary adalah anak yang sangat jenius. Tapi kemudian Frank menyangkalnya dan mengatakan bahwa Mary adalah anak yang biasa-biasa saja. Lalu keesokan harinya, ibu guru Mary memberikan ujian dadakan kepada Mary dan kawan-kawan. Tapi kemudian saat ibu guru baru saja selesai membagikan kertas soal kepada semua siswa, Mary dengan santainya menjawab, ia sudah selesai. Ibu guru yang sudah menduga hal itu akan terjadi, kemudian memberikan soal tambahan kepada Mary dengan soal yang lebih sulit dan lebih banyak. Tetapi karena Mary adalah anak yang jenius, ia pun mengerjakannya dengan sangat cepat. Lalu saat semua anak-anak sudah pulang sekolah, ibu guru pun kemudian mencari informasi tentang keluarga Adler, yang mana itu adalah nama keluarga Mary. Di sana, ibu guru pun menemukan sebuah artikel yang menuliskan bahwa ibu kandung Mary adalah Diane Adler, yang ternyata adalah wanita yang sangat jenius yang merupakan seorang matematikawan. Di sana, ia juga menemukan informasi bahwa ibunya Mary ini telah meninggal dunia karena bunuh diri. Lalu pada malam harinya, Bonnie yang sedang berjalan-jalan di sebuah bar tidak sengaja bertemu dengan Frank yang sedang minum bajigur. Di sana, mereka mengobrol tentang masa lalu Mary dan bagaimana ibunya Mary bisa bunuh diri. Keesokan harinya, saat Mary sedang berada di dalam bus sekolah, ia melihat salah satu temannya dibuli oleh murid lain.
Lalu karena jengkel, kemudian Mary memukul anak itu dengan buku hingga hidungnya patah. Lalu karena ulah Mary tersebut, Frank akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah di sana. Awalnya Mary hendak dikeluarkan dari sekolah tersebut, tapi karena sang kepala sekolah tahu kejeniusan Mary, kemudian ia malah menawarkan beasiswa untuk Mary ke sekolah khusus anak-anak jenius bernama Oaks. Tapi kemudian Frank menolaknya karena ia takut Mary akan mengalami hal yang sama dengan ibunya. Frank ingin Mary menjadi anak normal seperti anak pada umumnya. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya bangga atas apa yang dilakukan oleh Mary, karena ia sudah mampu membela temannya yang tertindas. Lalu saat mereka pulang, di depan rumah mereka ada seorang wanita yang ternyata itu adalah neneknya Mary, yang bernama Evelyn. Di sana Mary diberi hadiah berupa sebuah MacBook, yang di dalamnya terdapat banyak sekali pembelajaran matematika. Evelyn juga memberikan sebuah buku matematika yang ditulis oleh Charles Dimmer. Tapi sayangnya Mary berkata bahwa ia sudah membaca buku tersebut. Evelyn yang mendengar hal tersebut kemudian terkejut. Lalu keesokan harinya, Evelyn dan Frank mengobrol di sebuah kafe. Di sana, Evelyn dan Frank saling memperebutkan hak asuh Mary. Evelyn berkata bahwa ia bisa memberikan fasilitas yang mewah untuk Mary kepadanya. Tapi Frank tetap tidak ingin Mary diasuh oleh Evelyn, karena ia takut Evelyn akan memanfaatkan Mary untuk kepentingannya, sama seperti apa yang ia lakukan terhadap ibunya Mary. Obrolan mereka pun ditutup dengan Evelyn yang berkata bahwa ia akan membawa kasus perebutan hak asuh ini ke pengadilan. Lalu keesokan harinya, Frank dan Evelyn pun bertemu di pengadilan. Di sana, Evelyn terlihat sangat serius dalam hal ini. Itu terlihat dari pengacara yang ia sewa, yang ternyata merupakan pengacara kelas atas. Sedangkan Frank hanya mampu menyewa pengacara kelas bawah. Di awal persidangan, Frank dibuat geram dengan pernyataan pihak Evelyn, yang mengatakan bahwa Frank 7 tahun lalu dengan ilegal telah mengambil hak asuh Mary tanpa persetujuan dari Evelyn. Tapi kemudian Frank membantah dengan mengatakan bahwa itu semua adalah keinginan ibunya Mary. Lalu pihak Evelyn mengatakan bahwa Frank telah memberikan kehidupan yang tidak layak untuk Mary. Tapi kemudian pengacara Frank membantahnya karena saat ia berkunjung ke rumah Frank semua terlihat baik-baik saja. Lalu persidangan pun ditunda sampai pihak pengadilan mengecek kelayakan tempat tinggal Frank. Lalu pada malam harinya Frank pun menitipkan Mary kepada Roberta. Frank pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Dan tanpa direncanakan, di sana ia bertemu dengan gurunya Mary, yang kita panggil saja Bonnie. Di sana mereka pun mengobrol yang pada akhirnya membuat Frank merasa tertarik dengan Bonnie. Begitu pula dengan Bonnie, yang juga terlihat menyukai Frank. Dan karena mereka sudah jomblo cukup lama, akhirnya mereka pun melakukan adegan terlarang di rumah Frank. Lalu keesokan paginya, Mary yang sedang berada di rumah Roberta, hendak menonton kaset DVD SpongeBob. Tapi sayangnya di sana ia tidak menemukan kaset SpongeBob tersebut. Setelah diingat-ingat kembali, akhirnya Mary pun ingat bahwa kaset SpongeBob miliknya tertinggal di rumah Frank. Ia pun bergegas berlari ke rumah Frank untuk mengambil kaset tersebut. Saat Mary hendak mengambil kasetnya, tiba-tiba Bonnie pun keluar dari kamar Frank dengan hanya menggunakan selimut sebagai penutup tubuhnya. Mary yang langsung tahu apa yang terjadi di antara Frank dan gurunya pun hanya bisa tersenyum. Lalu pada siang harinya, Frank mendapatkan surat dari pengadilan yang mengatakan bahwa Mary akan tinggal bersama Evelyn di Boston selama 2 hari. Dan keesokan harinya, Mary pun dibawa oleh Evelyn ke tempat tinggalnya di Boston. Di sana, Evelyn menunjukkan kepada Mary foto-foto masa lalu Evelyn dan juga Diane ibunya. Lalu keesokan harinya, Evelyn membawa Mary ke sebuah universitas. Di sana, Evelyn menunjukkan kepada Mary Millennium Problem, yang di dalamnya terdapat 7 nama matematikawan jenius yang telah memecahkan persoalan matematika yang sangat sulit. Evelyn pun kemudian memberitahu kepada Mary bahwa di antara 7 orang jenius tersebut, Diane ibunya Mary adalah salah satunya. Tapi sayangnya, Diane telah meninggal lebih dahulu sebelum ia berhasil menyelesaikan persoalan matematika bernama Navier-Stokes. Dan itulah yang membuat fotonya tidak dipajang di antara 7 bingkai tersebut. Lalu adegan pun berganti kepada seorang wanita yang sedang menuliskan soal matematika yang disiapkan untuk Mary oleh seorang ahli matematika. Ketika sedang menulis soal tersebut, wanita itu kemudian berkata kepada sang profesor bahwa soal matematika yang ia tulis salah.
Tapi kemudian sang profesor itu berkata bahwa itu memang disengaja. Ini bertujuan untuk menguji kejeniusan Mary. Beberapa saat kemudian, Mary dan Evelyn pun datang ke tempat sang profesor tadi. Sang profesor pun langsung mengetes kemampuan Mary. Di sini, Mary terlihat sangat bingung dan hanya menatap soal yang diberikan oleh sang profesor. Karena tidak bisa menjawab soal yang diberikan oleh profesor, lalu Mary dan Evelyn pun pulang. Saat masih di perjalanan, Mary pun berkata kepada Evelyn bahwa soal yang diberikan oleh sang profesor tadi memiliki kesalahan. Dan hal itulah yang membuat ia tidak bisa menjawab soal tersebut. Mendengar hal tersebut, Evelyn pun kemudian membawa Mary kembali kepada sang profesor. Di sana, Mary pun memperbaiki soal yang diberikan oleh sang profesor, kemudian mengerjakannya dengan sempurna. Profesor yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam. Lalu, beberapa hari setelah itu, persidangan pun kembali dimulai. Di sana, pihak Evelyn membawa seorang pria yang mengaku sebagai ayah kandung Mary. Dan ia mengaku bahwa ia telah mencari Mary sebisa yang ia mampu. Lalu, pengacara prank yang merasa bahwa perkataannya itu bohong, kemudian menyuruh ia untuk men-searching tentang Diane Adler di Google. Dan sang pengacara prank kemudian menyarankan untuk menuliskan juga nama tengah Diane Adler. Ini bertujuan untuk mempermudah proses pencariannya. Mendengar hal itu, ia pun terdiam, karena ternyata ia tidak tahu nama tengah Diane Adler. Lalu, sang pengacara pun memberitahunya bahwa nama tengah Diane Adler adalah Eileen. Dan dari hasil pencarian itu terdapat salah satu artikel yang menceritakan tentang Mary. Di sini semua orang pun akhirnya tahu bahwa ia tidak pernah mencari keberadaan Mary. Dan setelah itu sidang pun ditunda. Sesampainya di rumah, Mary kemudian menangis karena ia diberitahu oleh Frank bahwa ayahnya datang ke pengadilan. Tapi ia tidak mau bertemu dengan Mary. Lalu pada malam harinya, Frank pun membawa Roberta dan Mary ke sebuah rumah sakit. Mary yang merasa bosan kemudian bertanya kepada Frank berapa lama kita harus di sini. Kemudian Frank berkata selama yang dibutuhkan. Lalu tidak lama setelah itu, keluarlah seorang pria dengan wajah yang sangat bahagia. Dan ia mengatakan bahwa anaknya laki-laki. Mary yang melihat hal itu pun kemudian tersenyum ikut bahagia. Lalu Frank mengatakan bahwa dahulu saat Mary lahir kejadiannya sama persis seperti ini. Lalu Mary pun bertanya siapa yang keluar dan memberitahu orang-orang. Lalu Frank kemudian menjawab bahwa ialah yang melakukan itu. Setelah itu, ketika Frank sudah berada di rumah, pengacaranya tiba-tiba datang dan menemuinya. Ia kemudian berkata bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan pihak Evelyn dan pengadilan. Dalam kesepakatan itu tertulis bahwa Mary akan dijadikan anak adopsi sampai usianya mencapai 12 tahun. Dan ketika telah mencapai 12 tahun, maka Mary bisa menentukan ingin tinggal dengan siapa. Frank yang mendengar hal itu kemudian marah karena ia tidak setuju dengan hal tersebut. Karena ia sudah berjanji kepada Mary bahwa ia akan selalu bersamanya. Tapi sang pengacara kemudian mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaik. Sang pengacara berpikir bahwa hakim itu akan memihak Evelyn karena Evelyn adalah orang yang kaya raya. Ia bisa tahu hal tersebut karena hal tersebut sudah sering terjadi di pengadilan selama ia menjadi pengacara. Akhirnya dengan berat hati, Frank pun kemudian mensetujui kesepakatan tersebut. Lalu keesokan harinya, Frank pun pergi ke rumah pasangan yang akan menjadi orang tua angkat sementara untuk Mary. Lalu tibalah hari di mana Frank harus berpisah dengan Mary. Dan Mary pun menangis karena ia ingin selalu bersama Frank. Lalu dengan berat hati, Frank pun kemudian pergi dengan mobilnya. Roberta yang tidak ikut mengantar Mary juga bersedih karena hal yang paling dikhawatirkan olehnya dahulu akhirnya terjadi. Dan beberapa hari kemudian, saat Frank hendak mengunjungi Mary di rumah orang tua angkatnya, ia tidak diperbolehkan masuk karena Mary yang tidak ingin bertemu dengannya. Kemudian, Frank pun meminta waktu hanya 5 menit, tetapi tetap saja ia tidak diperbolehkan masuk. Lalu Frank pun pulang dengan menitipkan hadiah untuk Mary. Lalu, Bonnie yang hendak pulang kerja sehabis bekerja paruh waktu, kemudian melihat foto kucing kesayangan Mary yang ternyata berada di tempat adopsi hewan peliharaan. Ia kemudian memberitahu Frank hal tersebut. Frank pun kemudian bergegas pergi ke tempat Fred berada.
Ketika sudah berada di sana, Frank melihat bahwa Fred akan disuntik mati oleh seorang dokter. Lalu kemudian, Frank pun membawa pulang Fred bersama kucing lainnya. Ia sangat kesal karena ia tahu bahwa ini pasti ulah Evelyn. Saat ia mengunjungi Mary dahulu, Frank pun tahu bahwa Evelyn juga alergi terhadap kucing. Frank dan Roberta pun kemudian pergi ke rumah orang tua angkat Mary sambil membawa sebuah box. Di sana, Frank pun menemukan bahwa Mary sedang bersama dengan Evelyn. Di sana, Evelyn membawa beberapa orang untuk mengajarkan Mary matematika. Frank pun kemudian mengajak Mary pergi sambil memberikan sebuah buku kepada Evelyn. Tapi Mary tidak mau dan malah pergi keluar. Lalu Evelyn pun melihat buku yang diberikan oleh Frank, yang ternyata itu adalah buku yang ditulis oleh Annie Adler, yang ternyata ia telah berhasil memecahkan persoalan matematika Navier-Stokes. Evelyn yang melihat hal tersebut pun kemudian kaget sekaligus senang. Kemudian Mary yang berhasil dikejar oleh Frank memukul Frank karena ia kesal karena Frank tidak menepati janjinya untuk tidak meninggalkannya. Tapi akhirnya Mary pun memeluk Frank dan mereka kembali ke tempat Evelyn. Evelyn awalnya mengira bahwa buku yang diberikan oleh Frank itu adalah palsu. Tapi Frank kemudian mengatakan bahwa Diane memerintahkan kepada Frank untuk tidak menerbitkan buku tersebut sebelum ia meninggal. Kemudian Evelyn mengatakan bahwa Evelyn sudah meninggal 6 tahun lalu. Kemudian Frank berkata bahwa bukan kematian Diane yang ia maksud, melainkan kematian Evelyn. Evelyn yang mendengar hal itu pun terkejut, tapi kemudian Frank menyerahkan keputusannya kepada Evelyn, apakah ia hendak menerbitkan buku tersebut atau tidak. Lalu Frank, Roberta, dan Mary pun pulang menaiki mobil. Evelyn kemudian terdiam sejenak sambil melihat catatan-catatan milik Annie sambil menangis. Hingga pada akhirnya ia mengambil teleponnya dan akan menerbitkan buku tersebut. Adegan pun berganti ke beberapa hari setelahnya, di mana Mary sedang belajar matematika di sebuah kampus bersama dengan para mahasiswa yang umurnya berbeda jauh dengannya. Dan setelah itu, Frank pun kemudian menjemput Mary untuk mengantarkannya ke taman bermain anak-anak, dan film pun selesai. Oke guys, itulah akhir cerita dari film Gifted. Gimana nih, kalian suka nggak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.